Bayangkan misalkan kita memiliki sebuah aplikasi. Aplikasi ini bisa Node.js, Golang, PHP. Lalu ketika kita push ke GitHub, kita ingin langsung menaruhnya ke VM kita secara reliable dan bisa menggunakan namanya continuous deployment. Jadi setiap kali kita push ke GitHub, dia otomatis juga langsung nge-build, langsung kita taruh di VM. Kurang lebih bagaimana sih caranya? Misalkan yang pertama kita yang membahas mengenai reliable. Maka kita bisa mengatakan bahwa reliable itu salah satu cara yang biasa digunakan adalah namanya containerization. Di mana containerization ini secara singkatnya adalah bahwa kita membuat sebuah VM yang mini, VM kecil, yang di dalamnya telah berisi hal apapun yang dibutuhkan oleh dari aplikasi kita, entah itu PHP, atau mungkin aplikasi kita mungkin butuh Nginx mungkin, dan lain sebagainya, dan aplikasi kita ada di dalamnya. Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh aplikasi kita sudah tersedia di VM ini, dan VM ini bisa kita jalankan secara lightweight, sehingga kita bisa pakai untuk development, atau mungkin ketika kita ngetesting, kita bisa pakai entah di lokal, jadi kita bisa taruh sini sebagai lokal, dan juga bisa kita lakukan juga untuk bagian VM kita. Jadi VM yang sama kita pakai untuk di lokal dan di VM, sehingga kita kurang lebih bisa dibilang bahwa nanti ketika di VM persis mesinnya sama persis isiannya dengan apa yang di lokal, sehingga seharusnya dia reliable. Dan secara teknis sebenarnya namanya bukan VM tapi container. Jadi di dalamnya itu sudah nanti ada entah Ubuntu atau Alpine atau apapun itu, OS-nya juga tersedia. Di kontainer ini bukan cuma isinya PHP sama Nginx, tapi juga OS yang dibutuhkan untuk menjalankannya semua. Jadi misalkan kita bisa tambahkan di sini logo Ubuntu, dan kontainer kita bisa jadi dijalankan dengan Ubuntu. Sehingga nanti Ubuntu yang sama kita akan coba jalankan di lokal terlebih dahulu, testing, bisa apa enggak. Misalkan berhasil, kita deploy ke VM, dan misalkan berhasil juga, maka seharusnya kurang lebih dua-duanya berjalan secara sama secara teknisnya. Nah, sekarang kita coba buat aja. Kita tidak akan terlalu belajar mendalami. Kita akan fokus terhadap infrastrukturnya. Dan di sini kita akan tulis saja buat Golang aplikasi, mungkin aplikasi Golang sederhana. Hana yang mengembalikan berupa respons hello world ketika kita masuk ke port 3000 di root, dan buatkan juga dari docker filenya. Nah, docker file ini sendiri biasa dipakai, jadi docker ini sering dipakai untuk containerization, dan kita lihat sedang diproses. Dan kita lihat kita sudah memiliki aplikasinya dan juga docker filenya. Dan kita lihat sini ada namanya Alpine. Dan Alpine ini adalah distro Linux. Jadi kita lihat bahwa kita memiliki Alpine, Linux OS Linux itu sendiri, dan di dalam Alpine sini sudah terinstall beragam hal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Golang di dalamnya. Dan di sini kita juga lihat bahwa kita ada namanya working directory, kita tidak akan terlalu membahas untuk sekarang, dan kita memasukkan copy. Jadi ketika kita menaruh docker filenya di dalam folder yang sama dengan file main.go kita, maka dia akan memasukkan dari main.go kita ke dalam kontainer kita. Dan selanjutnya kita akan build aplikasinya, terus kita akan mengekspor port 3000, dan kita akan menjalankan aplikasinya. Oke, kita langsung coba aja di codingan. Oke, sebelum kita bikin ini jadi kontainer, kita pastikan dulu aja ini jalan dulu dari main.go-nya. Kita ketik goran main.go. Dan misalkan ketika kita membuka di localhost 3000, kita akan lihat bahwa hello world sedang berjalan, berarti berhasil. Selanjutnya kita paste dari docker filenya, lalu kita jalankan docker build mint, kita namakannya sini aja hello world. Dan kita tambahin titik untuk memberitahukan bahwa kita tengah menjalankan dari docker build ini di
current directory. Dan sini saya perlu menjalankan dari Docker terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi. Dan kita akan lihat bahwa Docker akan membuild dari kontainer kita dan memasukkan seluruh aplikasi kita ke dalam kontainer yang sudah berisikan seperti yang kita sudah katakan bahwa dia akan berisikan semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Golang di dalamnya. Oke, di sini sedikit ada error dikarenakan go.mode-nya belum ada. Sehingga di sini secara sederhana kita cukup go mode init. Seharusnya itu aja. Oke, kita lihat berhasil menambahkan go.mode dan seharusnya kita jalankan lagi. Dan kita lihat sekarang berhasil. Selanjutnya di sini kita akan ketik Docker images dan images itu sendiri adalah bisa dikatakan mentahannya dari kontainer. Jadi ketika kita ingin mengubah images menjadi kontainer, kita menjalankan docker run min p 3000. Kita mungkin akan menjelaskan sedikit apa ini nanti. Lalu kita jalankan hello world. Dan jika kita refresh dari localhost 3000 kembali, harusnya kita akan melihat bahwa dia akan kembali mengembalikan dari hello world. Dan kita akan sedikit menjelaskan apa ini min p 3000 di sini. Dan intinya adalah ketika kita menjalankan ketika kita membuat dari main.go kita akan lihat bahwa dia melisten and serve 3000, sehingga misalkan ada request di 3000 dia akan mengembalikan hello world. Dan di Docker file kita mengekspos dari port itu saja. Jadi kita bisa menspesify port yang mana saja yang diekspor dari aplikasi kita. Dan ketika kita kembali melihat ini, kita akan lihat bahwa kita mengambil yang diekspos yaitu port 3000, dan di sini adalah port host kita alias port di mana komputer kita berada. Jadi misalkan di sini kita docker run min p 3333 3000, maka harusnya bisa, dan nanti ketika kita ingin mengaksesnya di komputer kita, maka kita tinggal buka localhost 23333. Oke, jadi kita telah mendapatkan kurang lebih bagaimana caranya agar deployment kita reliable, ya alias bisa dikatakan sama antara yang di lokal dengan di VM, adalah dengan membuatnya jadi di containerize. Tinggal PR selanjutnya adalah bagaimana agar misalnya ketika kita membuat aplikasi, kita memastikan bahwa aplikasi itu ketika kita deploy, ketika kita push ke Git, maka otomatis ke deploy ke VM kita dengan menggunakan yang disebut dengan continuous deployment. Untuk tools dari continuous deployment itu sendiri ada banyak ya. Ada Jenkins, mungkin ada Circle CI dan sebagainya. Tapi saya pribadi biasanya prefer untuk Buddy dikarenakan ini yang paling mudah untuk engineer. Jelas sebelum kita bisa menaruh ke deployment itu sendiri, kita perlu untuk menginit dari Git. Jadi kita git init dulu, lalu kita tambahkan dari .git ignore. Kayaknya nggak ada yang perlu di git ignore ya, jadi kita harusnya git status, kita git add aja. Git commit strip m init. Dan sekarang kita akan taruh di repository. Dan di sini saya sudah membuat dari repositorinya dan saya juga push, dan juga sudah saya buat sebuah project baru. Ini registrasinya gampang, jadi kita tidak akan terlalu mengajarkan caranya. Dan di sini kita lihat bahwa projectnya bernama belajar infra. Dan untuk melanjutkan dari project ini gampang banget, kita tinggal new pipeline, lalu kita deploy to production. Di sini kita pakai CPU X64 aja, gak ada masalah. Git push aman on events, oke. Jadi kalau ada push kita bakal menjalankan dari pipeline ini. Dan di sini kita tinggal cari Docker. Dan kita lihat sini kita bisa build image. Dan kita lihat sepertinya aman. Kita add this action dulu aja. Dan setelah itu kita coba lihat bahwa sini kelihatannya berjalan. Ada yang menjalankan. Oh enggak, kita langsung aja pipeline di sini. Kita coba jalanin aja pipeline-nya. Kita klik run di sini. Kita run now aja.
Kita akan lihat bahwa dia akan membuild dari Docker image kita. Dan kita lihat sini bahwa kurang lebih berhasil untuk build-nya. Selanjutnya kita kembali ke pipeline-nya, kita kembali ke actions-nya, lalu kita tambahkan di sini, klik di sini, Docker NKX Kubernetes, dan di sini kita akan klik untuk push image. Di sini saya akan menggunakan private Docker Hub ya. Di sini saya sudah menyediakan dari Docker Hub-nya. Dan yang dibutuhkan tinggal untuk memberikan integrasinya aja. Kita tidak akan terlalu mengajar kayak di sini. Oke, saya sudah menambahkan integrasinya. Jadi kita memberikan nama image registry-nya. Dan jelas di sini maksudnya selain Docker Hub kita bisa punya private Docker registry sendiri ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan teks aja. Mungkin kita tambahkan sini 0.0.1. Kita add this action. Dan sekarang langsung kita coba lagi saja. Dan kita lihat di sini berhasil build-nya dan juga berhasil push-nya. Kita coba lihat dari registrinya saja, kita refresh. Maka kita akan lihat bahwa this repository contains one tag. Selanjutnya kita bisa docker pull, memberikan nama repositorinya. Jadi kita tinggal pakai nama repository di sini. Kita pull, kita tambah titik 2, 0.0.1. Kita enter. Kita akan tunggu. Dan kita akan lihat bahwa kita tengah mempull, mendownload dari image yang baru saja kita push. Dan kita lihat berhasil. Dan kita sekarang waktunya mencoba. Kita lihat Docker Images. Kita lihat ada imamasi belajar infra, kita dockeran, minp, kita coba ya 3333, 3000, imamasi, garis miring, belajar strip infra. So, kita perlu nambahkan tagnya biar jelas, 0.0.1. Dan sekarang ketika teman-teman melihat di localhost, titik 2, 3333, maka kita akan melihat bahwa kita berhasil membuat dari aplikasinya yang pertama, lalu kita build, lalu kita menjadikannya kontainer, lalu kita push dari image kontainer tersebut ke Docker Hub dan kita bisa nge-pull-nya kembali. Nah, selanjutnya abis ini apa dong? Abis ini sebenarnya bisa banyak yang kita lakukan. Salah satunya adalah misalkan kita punya VM, maka kita bisa SSH aja ke VM kita. Di sini ada cara untuk meng-SSH. Dan nanti di VM kita bisa langsung running command yang sama yang kita lakukan, yaitu dengan docker pull. Sama seperti tadi, kita bisa ngasih nama repositorinya, lalu memberikan nama tagnya, lalu kita bisa menjalankan di SSH tersebut, di VM tersebut. Dan masih banyak lagi ketika ada containerization dan kontainernya berhasil kita push, maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi misalkan kayak kita bisa jelas ditaruh di VM. Jadi misalkan di VM-nya nanti kita bisa jalanin, kita bisa taruh kontainernya di VM. Misalkan di sini kita bisa bilang Docker Hub Registry, atau jelas kita juga punya private registry juga bisa. Dan di sini kita bisa menambahkan seperti misalkan tadi VM. Atau juga kita bisa menggunakan Kubernetes untuk orchestration. Jadi kurang lebih kayak gini tulisannya, orchestration, I believe so. Jadi ketika kita ingin memastikan bahwa kontainer kita bisa jadi lebih dari satu sehingga ada redundancy dan sebagainya, mungkin pembahasan ini tidak akan kita bahas sekarang, tapi intinya salah satunya seperti itu. Bisa juga di cloud function dan banyak sekali. Jadi banyak banget ketika kita udah mencapai titik ini, kita tinggal masuk ke body lagi. Tergantung kita pengen di host di mana, kita bisa specify. Dan nanti setelah itu kita bisa bikin banyak VM sekaligus dan menggunakan kontainer yang sama dan lain sebagainya. Dan ini powerful banget memang. Jadi kita bisa punya nanti satu kontainer. Jadi Docker Hub Registry ini kita bisa pakai untuk ratusan VM. Dan jadi nanti ya bisa jadi ketika kita punya
aplikasi yang banyak banget pengunjungnya, misalkan jutaan pengunjungnya, kita bisa membuat banyak VM untuk memastikan bahwa pokoknya siapapun yang bisa nge-handle dari request ini, maka tolong ambil. Dan mereka semua bisa rely kepada satu kontainer, satu image yang sama. Jadi sekali lagi, lokal kita taruh ke push ke GitHub. Terus nanti ada continuous deployment kita lakukan di body tadi. Lalu ketika continuous deployment itu jadi, kita bisa taruh di Docker Hub Registry, dan setelah itu kita bisa membuat beragam VM, atau menaruh di satu VM aja, bisa taruh di jutaan VM, atau mungkin bisa menggunakan containerization service, atau mungkin bisa di Cloud Function. Kalau sini sebenarnya bukan Cloud Function tapi Cloud Run harusnya, dan lain sebagainya.